Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, pada Kami dari kelompok kami dari maaf maaf maaf. kelompok kami dari kelompok C pada pelajaran ISA 109, yaitu pelajaran Bunur, pengantar sistem informasi dan di presentasi ini kami akan menjelaskan tentang analisis kebangkrutan Lehman Brothers yang sudah berdiri pada tahun 1850. Dan pertama-tama mari perkenalkan, nama saya Satrio Suryan Kamil dari NRP 16 2021 052. Saya Saini Agusti Yustiansa, NRP 16 2021 039. Perkenalkan, nama saya David Raika Sanusi, NRP 16 2021 032. Perkenalkan, saya Windy Laudi Putri, NRP 16 2021 040. Saya Wahyudi dengan NRP 16 2021 042. Oke, next. Pertama-tama kita akan mengenal lebih dalam tentang Lehman Brothers. Lehman Brothers Holding Incorporated atau sebelumnya adalah saham NYSA adalah sebuah firma jasa keuangan. Sebelum mengumumkan kepahilitan pada 2008, Lehman adalah bank investasi terbesar keempat di Amerika Serikat, setelah Goldman Sachs, Morgan Stanley, dan Merrill Lynch, yang bergerak di bidang bank investasi, penjualan dan perdagangan saham dan obligasi, khususnya sekuritis keuangan AS, penelitian pasar, manajemen investasi, saham swasta, dan perbankan swasta. Pada tanggal 15 September 2008, firma ini mengajukan perlindungan kepahilitan bab 11 setelah eksodus massal sebagian besar kliennya, kerugian saham drastis, dan devaluasi asetnya oleh lembaga penilaian kredit. Pengajuan ini menandakan terjadinya kebangkrutan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat dan dianggap memainkan peran utama dalam mengakibatkan krisis keuangan global akhir tahun 2000-an. Keesokan harinya, Barclays mengumumkan perjanjian untuk membeli divisi perbankan, investasi, dan perdagangan Lehman di Amerika Utara bersama gedung kantor pusatnya di New York, tergantung persetujuan regulasi. Pada tanggal 20 September 2008, revisi perjanjian yang disetujui oleh Hakim James M. Peck dari Pengadilan Kepahilitan AS. Minggu selanjutnya, Nomura Holding Pacific, termasuk Jepang, Hong Kong, dan Australia, termasuk operasi perbankan, investasi, dan saham Lehman Brothers di Eropa dan Timur Tengah. Persetujuan ini diberlakukan pada 13 Oktober 2008. Selanjutnya akan dijelaskan sejarah dari Lehman Brothers oleh Windy Lauda. Lehman Brothers dimulai pada pertengahan abad ke-19, tepatnya tahun 1844. Ini dimulai di Montgomery, Alabama oleh Henry Lehman, seorang imigran dari Jerman. Dari toko barang kering dan toko umum, saudara laki-laki Henry, Mayer, dan Emmanuel bergabung dengannya melahirkan Lehman Brothers pada tahun 1850. Selama tahun 1850-an, Lehman mulai menjadi perusahaan perdagangan komoditas utama yang mengkhususkan diri di pasar kapas utama. Pergeseran perusahaan dari perdagangan komoditas ke perbankan investasi dimulai pada tahun 1906 ketika bermitra dengan Goldman Sachs dalam IPO antara tahun 1906 dan 1926. Lehman terlibat dalam penjaminan emisi hampir 100 masalah ekuitas baru, termasuk perusahaan terkenal seperti F.W. Woolworth,
Studebaker, dan department store Macy. Pada tahun 1930-an, Lehman memberikan bantuan dana untuk Radio Corporation of America atau RCA serta beberapa perusahaan minyak termasuk Halliburton dan Kerr-McGee. Pada tahun 1950-an, Lehman menjadi pemimpin emisi sewaktu Digital Equipment Corporation melakukan penawaran saham perdana dan di kemudian hari, Lehman mengatur akuisisi digital oleh Compaq. Pada tahun 1969, Robert Lehman wafat dan sejak saat itu tidak ada seorang pun keluarga Lehman yang memimpin perusahaan. Meninggalnya Robert membawa perusahaan pada masa-masa sulit. Pada tahun 1973, PT Peterson, chairman sekaligus CEO Bell dan Howell membeli Lehman untuk menyelamatkan perusahaan tersebut. Next. Di bawah kepemimpinan Peterson, Lehman Brothers membeli Abraham & Co. pada 1975. Pada 1975, perusahaan melakukan merger lagi dengan Kuhn, Loeb & Co. dan membentuk Lehman Brothers Kuhn Loeb Inc. yang kemudian menjadi bank investasi terbesar keempat di Amerika Serikat setelah Salomon Brothers, Goldman Sachs, dan First Boston. Peterson berhasil membawa perusahaan keluar dari kerugian, bahkan membuat rekor keuntungan selama 5 tahun berturut-turut dan membuat Lehman memiliki return on equity terbesar dibanding bank investasi lainnya. Namun terjadi perselisihan antara para banker investasi dengan trader sehingga memaksa Peterson untuk mengangkat presiden, CEO, dan formal trader Lewis Glucksman untuk menjadi co-CEO pada bulan Mei 1983. Glucksman mengadakan beberapa pengubahan yang mengakibatkan tensi di perusahaan semakin besar, digabungkan dengan gaya manajemen Glucksman dan kemunduran di pasar. Terjadi perebutan kepemimpinan yang berakhir dengan dipecatnya Peterson dan diangkatnya Glucksman menjadi CEO. Banker-banker yang marah, yang merasa dirugikan dengan adanya konflik kepemimpinan meninggalkan perusahaan. Steve Schwarzman, ketua komite M&A, mengatakan dalam wawancara bersama Private Equity International bahwa Lehman Brothers had an extremely competitive internal environment, which ultimately became dysfunctional. Perusahaan mengalami disintegrasi besar dan Glucksman ditekan untuk menjual saham perusahaan ke Shearson, sebuah perusahaan transaksi elektronik yang didanai oleh American Express pada tahun 1984 dengan nilai 360 juta dolar. Pada tanggal 11 Mei, perusahaan gabungan ini diberi nama Shearson Lehman or American Express pada 1988. Shearson Lehman or American Express dan E.F. Hutton & Co. bergabung membentuk Shearson Lehman Hutton Inc. Ini selanjutnya di siapa? Selanjutnya, analisa akan dijelaskan oleh Davitra. Analisa akan dilanjutkan oleh Davitra. Oke, terima kasih Wendy. Kita langsung dari pertanyaan pertama. Mengapa Lehman Brothers bisa bangkrut dan apa akibat dari kebangkrutan Lehman Brothers? Next. Nah, sebelumnya gambar sebelumnya. Nah, pada tahun 2021, Bank Sentral Amerika menurunkan suku bunga hingga 1%. Nah, ini berpengaruh pada tingkat suku bunga pada bank di perbankan. Jadi masyarakat pasti terdorong untuk ngajuin kredit usaha atau KPR karena cicilannya rendah. Nah, Lehman Brothers yang waktu saat itu fokus di program pengajuan KPR ini bahwa ini kesempatan besar. Jadi mereka ikut terjun ke dunia KPR.
Nah, karena Lehman Brothers ingin profit lebih besar daripada yang KPR biasa, mereka membuat kebijakan untuk memfasilitasi pengajuan KPR, tapi dari orang-orang yang berpendapatan rendah atau kredit skornya rendah, yang disebut dengan subprime mortgage, tetapi dengan bunga yang lebih tinggi dari biasanya. Nah, Lehman ini melakukan kebijakan tersebut walaupun maaf, waktu itu pada tahun 2004 Bank Sentral Amerika menaikkan bunga untuk mengendalikan inflasi yang pada saat itu terjadi. Ya, ini otomatis mempengaruhi orang-orang yang lagi nyicil rumah, yang terutama yang memiliki subprime mortgage ini. Jadi orang-orang pada nggak bisa bayar cicilan. Karena nggak bisa bayar cicilan rumah, banyak aset-aset yang disita, dan aset-aset yang disita itu akhirnya dijual ke pasar karena ada inflasi dan bunga KPR-nya kembali ke semula atau dari sebelumnya. Cicilan-cicilan yang sebelumnya jadi naik, jadi pada nggak bisa bayar, pada nggak mau beli rumah. Jadi tadi yang disita, yang dikepasarin pada nggak ada yang laku. Dan juga pasti di waktu itu juga banyak, karena bisnis perumahan ini sangat beruntungkan, banyak developer juga bikin perumahan, dan perumahan yang banyak itu nggak ada yang beli karena bunganya naik. Dan itulah salah satu mengapa Lehman Brothers bangkrut. Silakan selanjutnya oleh Satrio. Next. Cocok. Yang inflasi ya, yang internal. Oke. Silakan Satrio. Di mute. Sorry. Jadi saya akan menjelaskan tentang persaingan penyebab runtuhnya di konflik internal. Jadi pada tanggal 3 Juli 2008 mengindikasikan bahwa konflik internal perusahaan ini menjadi salah satu penyebab kejatuhan Lehman Brothers. Pada masa itu ada dua kubu dalam Lehman Brothers, yaitu kubu trading yang terdiri dari para trader dan dipimpin oleh Lew Glucksman, dan kubu banking yang dipimpin oleh Steve Schwarzman dan Pete Peterson. Perbedaan pandangan mengenai strategi yang tepat untuk membesarkan Lehman Brothers menjadi dasar dari pertentangan di antara kedua kubu tersebut. Kubu Lew Glucksman melihat bahwa strategi yang tepat untuk Lehman Brothers adalah dengan memfokuskan pada arah usaha perdagangan dan underwriting surat-surat berharga. Sedangkan yang kubu banking menginginkan agar Lehman Brothers menggunakan kapitalnya secara agresif untuk jenis usaha yang lebih beresiko, namun menguntungkan. Pada persaingan antara kedua kubu tersebut akhirnya dimenangkan oleh kubu trading dan oleh Richard Fuld, salah satu pengikut kubu trading, ditunjuk sebagai CEO dari Lehman Brothers. Namun di bawah kepemimpinan Richard Fuld, langkah Lehman Brothers justru malah mengikuti strategi yang diusung oleh kubu banking yang dulu menjadi kubu pesaingnya. Ya, makanya jadi ada krisis subprime mortgage. Jadi pada tahun 2008 untuk krisis subprime mortgage, Lehman Brothers menghadapi kerugian yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang masih terus berlangsungnya krisis subprime mortgage. Lehman kehilangan itu tampaknya akibat setelah memegang pada posisi besar dari subprime. Dalam setiap peristiwa kerugian besar yang diperoleh di bawah rated mortgage-backed securities selama tahun 2008, pada kuartal fiskal kedua, Lehman melaporkan kerugian sebesar 2,8 miliar dolar dan dipaksa untuk menjual 6 miliar dolar asetnya.
pada paruh pertama tahun 2008 saja saham Lehman aja udah turun 73% dari nilai pasar. Pada Agustus 2008, Lehman melaporkan bahwa pihaknya telah memberhentikan 6% dari tenaga kerja 1.500 orang dari kuartal ketiga. Batas waktu pelaporan pada bulan September. Pada tanggal 22 Agustus 2008, saham di Lehman ditutup 2%. Karena adanya spekulasi Korea Development Bank sedang mempertimbangkan membeli Lehman Brothers. Pada 9 September, saham Lehman merosot 45% menjadi $7,79 setelah perusahaan Korea Selatan tersebut membatalkan perjanjian untuk membeli itu pada tanggal 17 September 2008. Swiss memperkirakan keseluruhannya rugi Lehman Brothers mencapai 50 juta. Itu penyebab konflik internal yang saya jelaskan tadi. Lanjut, akibat dari bangkrutnya Lehman Brothers kepada Wahyudi, silakan. Kebangkrutan Bank Investasi Lehman Brothers di tahun 2008 telah memicu kekhawatiran di sektor keuangan dan ekonomi dunia saat itu. Kebangkrutan Bank Investasi Lehman Brothers juga berdampak pada krisis keuangan secara global, termasuk di Indonesia. Selain Lehman, jatuhnya perusahaan lain juga membuat investor-investor menarik dananya, yaitu perusahaan asuransi raksasa Amerika Internasional. Saat krisis 2008 di AS terjadi rasa itu penarikan dana dalam jumlah besar yang dilakukan oleh para investor karena takut kehilangan uangnya. Jatuhnya perusahaan-perusahaan raksasa di AS seperti Lehman Brothers membuat Wall Street di tahun 2008 juga menjadi terpuruk. Kebangkrutan Lehman Brothers mengakibatkan seluruh sektor keuangan mengalami penurunan yang tajam. Tidak hanya Wall Street yang mengalami penurunan, tetapi saham-saham di negara lain, contohnya Kanada, bahkan Indonesia juga kena imbas krisis di tahun 2008. Dolar juga mengalami penurunan tajam karena efek kekhawatiran krisis yang memperlambat pertumbuhan ekonomi. Di tahun 2008 juga perusahaan finansial global lainnya seperti Merrill Lynch juga berpindah ke pemilikannya sehingga mengguncang pasar dunia. Perusahaan Merrill Lynch jatuh ke Bank of America dengan tujuan untuk menjadi perusahaan broker terbesar di Indonesia. Penggabungan Merrill Lynch dan Bank of America kemudian meningkatkan jumlah karyawan yang di PHK. Dampak krisis ekonomi global akibat runtuhnya Lehman Brothers juga dirasakan oleh Indonesia, yaitu terkoreksinya rupiah di tahun 2008. Selain berimbas terhadap rupiah, krisis 2008 juga membuat Lehman Brothers mengakibatkan gejolak penurunan di pasar Indonesia. Demikian, udah. Terima kasih. Sekian dari kami, terima kasih. Sekian dari kelompok C. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.